Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat kembali di tempat ini untuk menikmati perayaan Natal. Saya ucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Sekali lagi, selamat Natal bagi kita semuanya. Haleluya. Seluruh gereja-gereja di dunia, di Indonesia, di Medan, di Sunggal, di tempat ini berkumpul bersama-sama untuk menikmati di mana Natal yang sangat luar biasa itu. Karena Natal itu memberikan kita kelepasan, kebebasan, dan jaminan keselamatan. Katakan amin. Makanya semua yang ada di lingkungan di mana saja pun yang merasa dirinya orang percaya pasti akan datang beribadah kepada Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, tema kita, tema secara nasional, baik gereja manapun, baik Katolik dan Protestan, tema kita adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bersama-sama kita baca tema ini. 1, 2, 3 ya. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Semuanya yang hadir di sini tentunya adalah orang-orang yang mengalami kasih daripada keluarga. Katakan amin. Ya. Semua pasti mengalami namanya ikatan keluarga. Di sini ada disebut Bapak Uda, di sini ada Inang Uda, Amang Boru, Nang Boru, Opung, Bere, Boru, semuanya berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan Natal. Maka Natal ini Bapak Ibu Saudara berjudul Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, merupakan mengingatkan kita. Tema ini dibuat secara nasional, ini diingatkan bahwasanya begitu pentingnya keluarga dalam kehidupan orang percaya. Karena kita akan masuki tahun 2026. Dari keluargalah terlebih dahulu. Ya. Mari kita baca ayatnya. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Boleh lihat di layar Bapak Ibu Saudara. Kita baca ayat ini bersama-sama. 21 sampai 24. 1, 2 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24 bersama. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini ayat dasar untuk menyampaikan firman Tuhan. Tentunya nanti selanjutnya para pengkhotbah akan memvariasikan lagi untuk penjelasan ayat firman Tuhan ini. Saya hari ini menjelaskan seperti ini, besok berbeda lagi ya. Tetapi tujuannya adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Di ayat 21 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus. Kenapa tidak nama lain? Nama ini Bapak Ibu Saudara kalau kita baca di Filipi 2 ayat 9 sampai 14, nama ini diberikan Tuhan Allah adalah nama di atas segala nama. Nama di atas Situmorang, nama di atas Prabowo, nama di atas nama segala, nama di atas nama segala, ada yang nama dan ternama dan ternama lagi ternama di antara para malaikat juga nama di atas nama Yesus. Katakan amin. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat dunia, Tuhan kita. Jadi Yesus itu Tuhan, katakan amin. Pembahasan ini Bapak Ibu Saudara di agama lain mungkin tidak bisa membahasnya. Karena ini masalah bagaimana mungkin Allah menjadi manusia. Itu menjadi problema. Kan gak mungkin ya, dua pertanyaan ini diberikan kepada kita atau kepada orang-orang di dunia ini. Dua pertanyaan, mana lebih mungkin? Allah menjadi manusia atau manusia menjadi Allah? Mana lebih mungkin? Semua orang mengatakan dua-duanya tak mungkin. Betul, logika dua-duanya mungkin. Mana mungkin manusia menjadi Allah? Dan mereka mengatakan mana mungkin Allah menjadi manusia. Tapi bagi Allah tiada yang mustahil. Mengapa dia datang, Bapak Ibu Saudara? Dia datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Percaya kepada Yesus bukan soal agama. Yesus tidak datang untuk agama. Dia datang untuk semua bagi orang berdosa. Kalau saya mengaku diri orang beragama, aku agama A, aku agama C, aku agama D, aku agama F, Yesus tidak akan datang kepada orang tersebut. Tetapi ketika aku percaya kepada Yesus, aku orang berdosa, Yesus datang menyelamatkan kita. Maka dialah Juru Selamat dunia. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara harus melalui keluarga? Nanti saya akan jelaskan. Ceritanya begini. Yusuf bertunangan dengan Maria. Ada tradisi Yahudi, kalau namanya sudah bertunangan Bapak Ibu Saudara, itu kuasa hukumnya itu sama sudah diikat suami istri. Suami istri masih tunangan tapi boleh panggil engkau suamiku, engkau istriku, Maria engkau istriku, Yusuf engkau suamiku, itu masih bertunangan. Ya. Alkitab berkata, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Betul? Betul ya? Tapi ketika di pertunangan itu, perceraian boleh. Perceraian boleh. Jangan arti kata begini, kecuali perzinahan. Itu konteksnya di pertunangan. Kalau di pertunangan, itu boleh diceraikan istrinya. Karena istilah istri sudah disebut di adat Yahudi itu istri atau suami bila ketahuan selingkuh atau melakukan hal-hal yang melanggar moral. Maka ketika Yusuf melihat Maria mengandung, bolehkah diceraikan? Boleh Bapak Ibu Saudara. Boleh diceraikan. Boleh, tapi resikonya Maria harus mati dirajam. Mati dilempar dengan batu. Maka di ayat yang ke-24 mengatakan begini, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Inilah keluarga. Yesus datang memulihkan keluarga. Yesus datang menyelamatkan keluarga. Dan di ayat 23 dikatakan begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus menyertai kita. Dia Allah. Allah menyertai kita, maka disebut Yesus. Jadi jangan bimbang, jangan ragu, bahwasan Yesus itu adalah juru selamat kita. Katakan amin. Nah, Allah datang melalui sebuah keluarga. Di Matius 1 ayat 23. Yesus lahir bukan di tempat yang mewah, padahal dia punya kerajaan alam semesta ini. Dia menjadikan langit dan bumi ini. Seharusnya Yesus datang ke dunia ini boleh tempat yang mewah atau di istana, tapi Yesus lahir di kandang domba yang sangat terhina.
Belum ada sejarah dunia yang sama seperti Yesus lahir di kandang domba. Rata-rata manusia itu lahir di tempat yang sopan, tempat yang baik, fasilitas yang bagus, rata-rata di rumah sakit. Tetapi Yesus lahir di kandang domba, diletakkan di palungan. Palungan itu merupakan tempat makanan binatang, rumput-rumput. Di situ diletakkanlah Yesus. Di sini berarti Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat utama karya keselamatan Allah. Dan Allah memilih keluarga sebagai wadah kasih, iman, dan pemulihan. Pertanyaannya, mengapa Yesus datang dalam keluarga Yusuf dan Maria? Mengapa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Kita lihat poin-poinnya Bapak Ibu Saudara. Keluarga adalah rancangan pertama Allah. Intinya keluarga rancangan Allah. Manusia pertama Adam dan Hawa. Ya, ini keluarga Adam dan Hawa. Siapa anaknya? Kain dan Habel. Adam dan Hawa sudah ada ya di Taman Eden, tetapi karena dosa, maka Adam dan Hawa dikeluarkan di Taman Eden. Gara-gara dosa terus mengalir kepada anak Kain dan Habel. Kain dan Habel bertengkar, antara si abang dan si adik bertengkar. Ada yang bertengkar di sini, abang dan adik, kakak dan adik, nanti dipulihkan Tuhan. Amin. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada dosa. Disinilah butuh namanya Allah hadir dalam keluarga. Karena memang rancangan Allah mula-mula bagus, tapi sudah rusak karena dosa. Yang kedua, kenapa Allah datang hadir untuk menyelamatkan keluarga? Yang kedua, Allah memilih keluarga sebagai jalan keselamatan. Saudara, Bapak Ibu, ya. Kalau kita tahu silsilah Tuhan Yesus ya. Dari Abraham sampai Daud, itu berapa generasi? 14 keturunan. Oke? Dari Daud sampai pembuangan ke Babel, itu 14 keturunan. Dari pembuangan Babel, terus pada zaman lahirnya Kristus, itu 14 keturunan. Kalau dijumlahkan total, kira-kira berapa itu? 42 ya? 42. Semuanya itu dari keluarga Bapak Ibu. Dari keluarga cikal bakal muncul keselamatan. Dari Abraham terus sampai Daud. Dari Daud terus sampai pembuangan. Dari pembuangan terus sampai Kristus. 42 generasi atau 42 keluarga dipakai Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Itu rencana Allah. Dari garis keturunan keluarga, dari keluarga Yusuf dan Maria, keselamatan datang melalui keluarga. Dan keselamatan juga ditunjukkan bagi keluarga. Makanya di Kisah Rasul 16 ayat 31 yang berkata, percayalah kepada Yesus, maka seisi keluargamu akan diselamatkan. Amin. Saya percaya kepada Yesus, berarti istri saya akan diselamatkan. Saya percaya kepada Yesus, berarti anak saya diselamatkan. Sang anak percaya kepada Yesus, ayah dan ibunya akan diselamatkan. Istri percaya kepada Yesus, suami dan anak akan diselamatkan. Itulah rencana Allah memberikan keselamatan atas keluarga. Yang hadir di sini mungkin hanya suami, istri di rumah, anak di rumah, percaya lewat doa istri dan suami, istri dan semua keluarga akan datang kepada Tuhan. Katakan amin. Itu rencana Allah. Yang ketiga,
Keluarga adalah tempat pendidikan iman antar generasi. Di Ulangan 6 ayat 6, namanya kitab Ulangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, generasi demi generasi itu Allah hadir memakai generasi tersebut untuk dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Maka keluarga adalah tempat pendidikan iman antar generasi. Pada waktu tidur berceritalah tentang Yesus, tentang Alkitab kepada anak-anak kita. Pada waktu nonton televisi berceritalah tentang Tuhan. Pada waktu di mana saja, maka generasi ini akan dipakai Tuhan menjadi generasi untuk menyelamatkan banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Katakan amin. Ini mengapa Allah memakai keluarga? Ya, iman tidak diturunkan lewat gedung gereja saja, tetapi lewat cerita di rumah, lewat teladan orang tua, lewat kehidupan sehari-hari. Jika keluarga rusak, iman generasi berikutnya terancam. Yang keempat, Yesus datang untuk memulihkan gambar Allah dalam keluarga. Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan yang bermusuhan, menyatukan yang terpisah, memulihkan kasih yang hilang. Keluarga dipulihkan agar kembali mencerminkan kasih Allah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita ini kan sudah percaya Yesus. Dalam setiap ibadah kalau kita perhatikan ada suami, istri tidak hadir, ya kan? Ada istri, suami tidak hadir. Ada anak, ayah dan ibunya tidak hadir. Inilah mau dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, apa penyebabnya? Bapak Ibu Saudara, jangan bilang begini, oh keluarga kami bahagia kok, ada Tuhan Yesus di rumah kami. Malas beribadah pun ada Tuhan Yesus di rumah kami. Gak pernah berdoa, ada Tuhan Yesus di rumah kami. Itu belum hadir Tuhan. Belum. Kalau hadir Tuhan, ini akan saya jelaskan. Ada hal-hal penyebab Allah tidak hadir dalam keluarga. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dosa yang dibiarkan dan tidak ada pertobatan. Ya, kalau Allah mau hadir, ini harus dijauhkan. Ada dosa. Contohnya apa? Dendam yang dipelihara. Dalam keluarga ada dendam, kebencian antara suami dan istri, bermusuhan, adik dan abang, kakak dan adik bermusuhan, ada dendam yang belum dibereskan, ada perselingkuhan, ada pertengkaran, kebohongan yang dianggap biasa, sudah biasa itu bohong dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dosa yang tidak dibereskan menjadi tembok penghalang hadirat Allah. Maka dosa ini harus dibereskan, katakan amin. Ya. Yang kedua, merasa tidak butuh Tuhan. Apa tandanya dalam keluarga tersebut? Ini saya tunjukkan keluarga ini belum ada Yesus hadir walaupun beragama Kristen. Agama Kristen yang hadir tapi Yesus belum hadir. Yang kedua, merasa tidak butuh Tuhan. Apa tandanya? Mengandalkan uang, jabatan, atau pendidikan. Doa hanya formalitas. Tuhan dicari hanya saat krisis dan kritis. Menganggap tidak butuh Tuhan, menutup pintu bagi anugerah. Ya, kalau sudah susah baru butuh Yesus. Yesus, tolong saya. Kalau sudah kecelakaan, kritis, Tuhan, aku percaya padamu. Ya kan? Benar atau betul? Betul ya, banyak. Tuhan tolong, kami kekurangan. Kami dilanda banjir Tuhan. Di saat-saat begitu banyak orang berseru dalam nama Tuhan. Ketika banyak uang, no, aku gak butuh Tuhan. Hari Senin kerja, Rabu kerja, Selasa terus bekerja demi uang. Yesus nanti itu, uanglah nomor satu. Kebutuhanlah nomor satu. Kira-kira
Allah hadir enggak di situ? Jawabannya, Allah tidak hadir di situ. Karena dia enggak merasa butuh Tuhan. Saat-saat susah jadi butuh Tuhan. Ya. Saat krisis dan saat kritis dia butuh Tuhan. Sudah sembuh, Bapak Ibu Saudara, lupa Tuhan. Sudah sukses, tinggalkan Tuhan. Ingat, Allah tidak ada di keluarga tersebut. Karena merasa tidak butuh Tuhan. Yang ketiga, kesibukan yang menggeser Tuhan. Ya. Hati-hati. Ini juga membuat kita kesibukan. Apa kesibukan kita tiap hari? Ini menggeserkan hadirnya Allah dalam hidup kita kalau kesibukan kita kerja. Salah kerja enggak salah. Sampai lembur enggak apa-apa. Tapi gara-gara kerja, gara-gara lembur, lupa Tuhan. Allah tidak hadir di situ. Gara-gara media sosial, lebih banyak melihat media sosial daripada membaca Alkitab, daripada mendengarkan firman Tuhan, daripada berdoa, daripada memuji dan menyembah Tuhan. Allah digeser oleh media massa, Allah digeser oleh pekerjaan, Allah digeser oleh keinginan kita sendiri. Allah tidak hadir dalam keluarga tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan katakan Allah hadir dalam keluarga, tetapi tidak ada mesbah doa dalam keluarga. Ada enggak mesbah doa dalam keluarga? Ayah, ibu, anak berkumpul enggak berdoa bersama-sama? Ada enggak mesbah doanya? Kalau tidak ada, introspeksi, ya. Karena kalau tidak ada mesbah doa, tentu Allah tidak ada dalam keluarga tersebut. Mesbah doa ini artinya Bapak Ibu Saudara, ya kita pernahlah berkumpul bersama-sama dengan keluarga, ya. Momen-momen malam Natal berkumpul, apalagi di malam tahun baru. Saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, masih ada kalangan kita Kristen, malam tahun baru dia tidur. Enggak mengucap syukur di jam 000 dan detik 00, menit 00, tidur. Kira-kira ada enggak Allah di situ? Tidak ada. Jadi ini momen yang sangat penting bagi kita ketika malam tahun baru kita semuanya berkumpul. Katakan amin. Kita berkumpul, mesbah bersama doa dengan keluarga. Bentuklah itu saudara. Baik tiap pagi atau acara-acara tertentu, acara ulang tahun kah, kita berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, atau acara-acara yang seperti ini Natal, kita berkumpul bersama. Tapi alangkah baiknya setiap pagi mengawali kegiatan kita, berkumpul bersama, berdoa. Inilah disebut mesbah doa keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya, mengapa Allah tidak hadir dalam keluarga? Yang kelima, penolakan terhadap firman Tuhan. Firman didengar tetapi tidak ditaati. Kebenaran disesuaikan dengan keinginan. Teguran dianggap menghakimi. Di sini juga Allah tidak hadir di tempat firman-Nya ditolak. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar cerita tentang pemulihan keluarga, bukalah hati, bukalah pikiran, buka telinga, bukalah semuanya agar kita mengalami pemulihan dalam keluarga. Katakan amin. Jangan bilang, oh enggak perlu aku. Apa itu? Biarkan aja begitu. Biarkan aja anak aku gitu. Kalau mau berandalan aku, biar aja berandalan. Kalau istriku memang begitu, ya biarkan aja. Suamiku begitu, ya biarkan aja. Bukan. Tapi di sini kita berdoa. Kita percaya bagi keluarga yang belum mengalami bagaimana hubungan antara suami, istri dan anak akur, damai, sejahtera. Berdoalah kepada Tuhan. Amin. Terimalah firman Tuhan, terimalah teguran firman Tuhan. Maka Allah akan hadir memulihkan keluarga tersebut. Nah kemudian mengapa Allah tidak hadir? Ini penting, yang poin ke-6. Hilangnya peran
rohani dalam keluarga. Saya nggak baca ayat ya karena keterbatasan waktu. Ya, hilangnya peran rohani dalam keluarga. Apa peran keluarga? Yang pertama, seorang suami harus menjadi imam. Istri menjadi ibu rumah tangga mendukung suami. Jangan terbalik ya. Selama ada suami, istri bukan imam dalam keluarga. Kecuali suami tidak bertanggung jawab. Jadi hilangnya peran rohani dalam keluarga. Jangan bilang, oh keluarga kami bagus, akur, damai sejahtera. Tapi suaminya tidak menjadi imam. Allah tidak hadir. Ibadah datang ke gereja itu ritual. Kalau Allah hadir itu spiritual. Ingat ya, kalau Allah hadir itu spiritual hubungan kita dengan Tuhan. Allah tidak akan pernah hadir bagi suami-suami yang tidak bertanggung jawab sebagai imam. Allah tidak hadir terhadap suami tersebut. Tapi kalau suami tidak bertanggung jawab, maka si istri mengambil peran sebagai imam dalam keluarga untuk mengasuh anak-anaknya. Katakan amin. Kalau si istri tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, mengurus rumah tangga, Bapak Ibu Saudara, suami yang mengambil alih. Kenapa rupanya? Suamilah yang masak, suamilah yang bekerja di rumah, ya kan? Boleh kan? Boleh. Jadi supaya peran ini terlaksana Bapak Ibu Saudara, mari ingat perannya masing-masing. Dalam keluarga kita punya peran. Peran seorang suami, peran seorang istri, peran seorang anak. Laksanakanlah itu di kitab Efesus ayat 6 dan 4 dan 1 Timotius 3, 4 sampai 5 di situ dijelaskan. Ya. Selanjutnya, bila Allah hadir dalam keluarga, maka terjadilah pemulihan. Inilah yang kita cari. Amin. Standar kita adalah firman. Standar kita bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, bukan kemauan kita. Standar kita firman. Jangan kita mengukur Bapak Ibu Saudara sesuatu yang namanya kesejahteraan itu menurut kita. Oh keluargaku udah bahagia, aku udah menyenangkan istriku, anakku. Dan anakku patuh kepada ayah dan ibuku. Tunggu dulu, ada standarnya. Orang dunia juga melakukan seperti itu. Orang dunia lebih santun lagi itu. Sampai cium tangan papa dan mamanya. Ya, anak itu. Santun sekali. Tapi apakah itu dia? Buktinya Allah hadir? Belum tentu. Bila Allah hadir dalam keluarga, maka terjadilah pemulihan. Pertama, apa yang dipulihkan? Pemulihan relasi suami istri. Ya. Kasih menggantikan ego, komunikasi dibangun kembali, kesetiaan diteguhkan. Ketika Kristus hadir, pernikahan bukan medan perang, tetapi tempat pertumbuhan. Dalam kitab Efesus itu menjelaskan Bapak Ibu Saudara, suami adalah kepala keluarga. Hai suami, apa katanya kepada istri? Kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Maka ini akan terjadi pemulihan. Ada hadir Yesus di tengah-tengah keluarga, maka si suami mengasihi istri, si istri tunduk kepada suami. Katakan amin. Maka terjadilah pemulihan. Tetapi kalau saling bertengkar antara suami dan istri ini, Bapak Ibu Saudara, ya, si suami mengkasari istri, si istri menanduk suami, kira-kira ada nggak Allah hadir di situ? Tentunya Allah tidak hadir di situ. Maka ini dilaksanakan, suami kasih istri, istri tunduk kepada suami. Itu yang pertama. Maka terjadilah pemulihan antara suami dan istri. Kalau Tuhan ada, ya, jangan keraskan hati Bapak Ibu Saudara, ya, buka hati. Ini pemulihan. Apalagi pemulihan relasi orang tua dan anak. Orang tua mau mendengar, anak berani terbuka, rumah menjadi tempat aman. Pemulihan, ya, dalam Maliaki 4 ayat 6 tersebut.
Jadi pemulihan artinya ayah, ibu dengan anak gak ada bermusuhan. Gak ada SKT-SKT-an ya. Gak ada. Kalau saya dulu teringat Bapak Ibu Saudara ya, masa orang tua saya sebagai anak sampai timbul di hati mengatakan, kapanlah bapakku cepat mati, kan begitu. Kenapa? Gak ada Tuhan di situ. Kalau sang anak mau ngomong begitu baik dalam hatinya, Allah tidak ada di situ. Allah tidak hadir di situ. Tapi sang anak berkata, Bapa dan ayahku panjang umur sampai usia lanjut, sehat-sehat selalu. Amin. Dan hubungan seorang ayah dan anak tidak ada tembok. Sang anak bebas ngomong sama ayah dan ibunya. Dan ayah dan ibunya bebas ngomong sama anaknya. Tidak ada tembok pemisahan antara hubungan ayah orang tua dengan anak. Ini dipulihkan. Yang selanjutnya apa dipulihkan? Kalau Allah hadir. Peran dalam keluarga. Ini tadi. Kalau Allah hadir, maka semua peran dalam keluarga akan terlaksana. Seorang ayah kembali menjadi imam keluarga. Ibu menjadi penolong dan pendidik iman. Anak belajar taat dan hormat. Dan keterikatan ilahi memulihkan keharmonisan keluarga. Ini dipulihkan. Yang keempat, pemulihan apa lagi? Pemulihan mesbah doa dalam keluarga. Doa keluarga dibangun kembali. Firman menjadi dasar keputusan. Nama Tuhan dimuliakan di rumah. Mesbah keluarga adalah tanda Allah bertahta di rumah. Mari bersama-sama kita bentuk. Adakan mesbah doa dalam rumah. Katakan amin. Kalaulah datang suatu informasi bencana atau sesuatu hal yang membawa informasi tidak baik, mari berkumpul bersama berdoa. Akan terjadi bencana alam misalnya kan, atau cuaca terus tidak baik, hujan. Bergandeng tangan berdoa, Tuhan cuaca pada hari ini tidak hujan, kami mohon kepadamu Tuhan dalam nama Yesus. Ini herannya udah banjir bisa tidur, udah banjir nggak berdoa bersama-sama, bergandeng tangan, mesbah doa. Ini maka Allah hadir, amin. 2-3 orang berkumpul bersama-sama sepakat, maka Yesus hadir di tengah-tengah keluarga tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan terakhir ini dikatakan begini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga karena pertama tadi adalah keluarga adalah rancangannya. Keluarga terluka oleh dosa dan harus mengalami pemulihan. Keluarga adalah alat Allah membentuk masa depan. Dan jadilah Natal ini bukan sekedar perayaan kelahiran Kristus, tetapi momen pemulihan total keluarga. Jadi ayat ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini merupakan rencana Allah. Yesus datang dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Dan keselamatan pun terus terjadi bagi mereka yang hidupnya percaya kepada Yesus. Pasti mengalami pemulihan, maka Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah tidak hadir, dan kita sudah mendengar terjadilah pemulihan keluarga kalau kita percaya Yesus hadir dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Katakan amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu buat pada malam hari ini. Kami sudah merayakan perayaan Natal pada hari ini Tuhan. Dan kami akan melanjutkan pertunjukan untuk menunjukkan kasih kami, kemampuan kami, talenta kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah rangkaian acara selanjutnya Engkau pimpin kami, semuanya mendatangkan pemulihan dalam setiap pribadi kami. Dari setiap pribadi anak-anak, dari pribadi suami, dari pribadi istri, semuanya mengalami lawatan Tuhan. Allah hadir datang untuk menyelamatkan kami semuanya dalam lingkup keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar ini, kami mengalami kasih Tuhan, kami mengalami pemulihan Tuhan.
terpujilah nama Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin.